Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas ST25 akan menjelaskan materi tentang ekonomi digital. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Ada Voleta, Kezi, Asifa, Jaka, dan Joshua. Ekonomi digital adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini termasuk kepada transaksi jual beli, marketing, dan lainnya yang dapat memengaruhi perekonomian. Digitalisasi ekonomi ini merupakan suatu terobosan yang baik karena dapat menghindari kasus pencurian dan pencopetan dengan transaksi cashless. Selain itu, setiap proses transaksi bakal berjalan lebih lancar, cepat, dan aman. Sejarah ekonomi dunia telah melalui 4 era dalam hidup manusia, yaitu era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional. Gelombang ekonomi digital hadir dengan topografi yang landai, inklusif, dan membentangkan ekualitas peluang. Karakteristik ini memiliki konsep kompetisi yang menjadi spirit industri yang dengan mudah terangkat oleh para pelaku startup yang mengutamakan kolaborasi dan sinergi. Karena itu pula, ekonomi digital merupakan sharing ekonomi yang mengangkat banyak usaha kecil dan menengah untuk memasuki bisnis dunia. Secara umum, e-commerce artinya melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung, interconnect networks or internet. Transaksi bisnis ini terjadi baik sebagai bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, atau konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce dan e-business sering digunakan secara bergantian. Kendati demikian, digitalisasi untuk lini ekonomi tidak selamanya memiliki efek positif. Pasalnya, ekonomi berbasis digital membutuhkan berbagai perangkat keamanan agar tidak mudah diretas oleh hacker, karena sistem digital sangat rentan disusupi orang jahat yang bisa menguras semua aset kita. Tingginya penggunaan internet di Indonesia sejalan dengan menjamurnya bisnis online di Indonesia atau biasa disebut e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Perkembangan bisnis e-commerce sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan jumlah pelaku bisnis e-commerce, dalam hal ini bertindak sebagai produsen, berkontribusi mendorong penawaran produk dalam perdagangan online. Semakin banyak produsen e-commerce, semakin banyak barang dan jasa yang diperdagangkan secara online, sehingga semakin besar pula potensi transaksi yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebaiknya jangkauan e-commerce tidak hanya berputar di wilayah Jawa saja karena internet saat ini sudah memadai. E-commerce diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, bagi generasi milenial bisa memanfaatkan wadah yang ada untuk menyalurkan jiwa bisnis mereka. Sehingga, para millennials dengan ide-ide kreatif mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi-strategi yang terencana. Tantangan dalam ekonomi digital. Yang pertama adalah cyber security. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. 3. Pembangunan sumber daya manusia. 4. Ketersediaan akses internet yang mumpuni. 5. Regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan yang matang untuk ikut serta dalam berperan dalam ekonomi digital. Sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih.